Halo Sobat Ngopi, balik lagi bersama saya Kang Mamu. Manusia biasa, temen ngopi yang bisa nemenin kamu saat gabut, saat santai, atau saat mikir keras kenapa ya hidup ini kadang aneh dan ajaib. Seperti biasa, saya nggak sendirian, kan ada kalian yang membersamai saya. Nah, kali ini kita akan bahas bahagiamu bukan bahagiaku. Coba deh teman-teman ingat, pernah nggak teman-teman itu ngalami kejadian yang sama persis, plek-ketiplek sama teman kamu atau kenalan kamu? Misalnya tim bola kesayangan kalian itu menang final. Kamu jingkrak-jingkrak, teriak-teriak, update status sana sini, merasa dunia itu sangat indah banget. Teman kamu yang juga fans tim itu, diem saja, flat, malah sibuk ngitung cicilan motor. Atau mungkin kejadian yang lebih personal lah. Sama-sama gagal SMPTN, kamu nangis darah 7 hari 7 malam. Kayak masa depan itu langsung tertutup gelap gulita. Tapi temenmu justru langsung move on, daftar kursus, ikut pelatihan, daftar beasiswa, dan langsung bisa jalan. Nah, kenapa bisa begitu? Ini dia poinnya. Kejadian yang sama, konteksnya sama, tapi kenapa responnya itu bisa berbeda-beda. Ada yang langsung bahagia maksimal, ada yang merana, dan ada yang biasa saja. Nah, ini bukan sulap, bukan sihir teman-teman. Ini adalah refleksi dari bagaimana kita memproses realita, bagaimana kita memaknai sesuatu, dan bagaimana perangkat lunak di dalam otak kita ini bekerja. Penasaran? Makanya jangan kemana-mana. Sebelum lanjut, seperti biasa, subscribe dulu dong. Sudah? Lanjut. Sobat Ngopi, coba bayangkan ini. Ada 2 orang promosi kerja, sama-sama naik jabatan, sama-sama naik gaji. Yang satu langsung senyum sumringah, traktir teman-teman, update status sana sini. Yang satu lagi cuma diem, penuh cemas, mikir, aduh makin besar tanggung jawab nih, makin jauh sama anak-anak. Ternyata sama-sama kejadian, beda cara memaknainya. Ini nyata banget. Kenapa? Nah, karena bahagia itu tidak universal, bahagia itu lebih personal. Bahagia itu kayak kopi, ada yang seneng espresso pahit, ada yang maunya itu cappuccino manis. Kita nggak bisa maksa orang untuk menikmati semua rasa yang ada. Nah, secara psikologi ini ada teori menarik, yaitu namanya subjective well-being. Teori ini bilang bahwa kebahagiaan seseorang itu ditentukan bukan dari apa yang terjadi, tapi bagaimana dia memaknai apa yang terjadi. 2 orang yang mengalami hal sama itu bisa punya narasi yang berbeda. Itulah kenapa bahagiamu belum tentu bahagiaku. Sebuah survei dari Gallup World tahun 2023 itu menyebutkan bahwa orang-orang di negara yang GDP-nya tinggi itu justru tidak terlalu bahagia. Orang-orang di negara seperti Finlandia, Irlandia, dan Bhutan justru mencetak skor kebahagiaan tertinggi. Kenapa bisa begitu? Ya karena ukuran bahagia itu nggak cuma soal materi, ada faktor lain, yaitu bisa koneksi sosial, kemudian kesehatan mental, rasa syukur, dan cara memaknai hidup. Makanya jangan heran kalau ada orang yang tinggal di kota besar, punya mobil bagus, rumah mewah, tapi tetap merasa hampa. Sementara ada orang yang tinggal di desa yang cuma bisa ngopi bersama tetangga, dia sudah bilang hidup saya sudah cukup menyenangkan. Nah, saya pernah duduk di warung kopi kecil di tetangga saya. Di sebelah saya ada seorang tukang parkir. Dia cerita, alhamdulillah hari ini saya dapat 50.000. Bisa saya bawa pulang untuk makan anak-anak. Raut mukanya begitu senang, bahagia, dan matanya itu berbinar-binar. Lalu sebentar lagi datanglah seorang karyawan kantoran pakai dasi, celingak-celinguk. Dia pesen kopi sambil duduk sendiri. Scroll HP lalu ngeluh, gaji naik cuma 500.000 padahal kerjaannya makin gila. Saya nggak bilang ya siapa yang lebih menderita atau lebih sukses,
Tapi yang jelas bahagia itu bukan soal angka, tapi soal rasa. Ada lagi teori psikologi yang menjelaskan tentang rasa bahagia ini. Bukan kejadian itu sendiri yang bikin kita merasa senang atau sedih, tapi bagaimana kita menafsirkan kejadian itu. Ini yang sering disebut dengan cognitive appraisal. Jadi otak kita itu kayak komputer canggih. Dia menerima input kejadian, kemudian terus diproses, di-appraisal, baru deh mengeluarkan output emosi dan perilaku. Pernah nggak teman-teman itu dengar istilah positive reframing? Ini bukan mantra biar teman-teman itu auto bahagia ya, tapi ini semacam teknik atau cara pandang untuk mengubah bagaimana kita itu menafsirkan suatu kejadian. Misal, kamu putus cinta, sakit kan, perih kan, atau galau. Tapi kalau kamu mereframing kejadian itu, misalnya, oke deh, ini memang sakit, tapi setidaknya saya bisa belajar tentang diri sendiri, belajar tentang bagaimana berhubungan dengan orang lain, dan belajar tentang menghargai orang lain. Dan sekarang saya punya kesempatan untuk fokus pada pertumbuhan diri agar bisa lebih menghargai dan berhubungan dengan yang lain. Penafsiran ini akan membantu kamu lebih cepat move on. Sekarang kenapa sih appraisal atau penafsiran kita itu bisa beda-beda? Salah satu faktor utamanya adalah pengalaman masa lalu. Otak itu kayak gudang data raksasa. Setiap pengalaman baik itu yang senang maupun susah akan disimpan dan membentuk yang disebut dengan skema kognitif atau semacam cetak biru atau pola pikir kita di dalam melihat dunia. Contoh lagi ya, kamu dari kecil itu sering banget dipuji ketika nilainya bagus dan ketika berprestasi. Secara otomatis skema kognitif kamu itu akan terbentuk bahwa nilai dan prestasi akademik itu identik dengan validasi dan penerimaan. Jadi ketika kamu dapat nilai jelek, rasanya itu dunia runtuh. Karena skema ini bilang nilai jelek sama dengan tidak berharga. Beda lagi dengan temanmu yang dari kecil itu dididik bahwa usaha itu lebih penting daripada hasil. Mungkin dia tidak akan terlalu peduli terhadap nilai, yang penting dia sudah berusaha maksimal. Dan ketika nilainya jelek, ya dia santai saja, berarti aku perlu belajar yang lebih giat lagi. Jadi ibaratnya kita semua ini punya program unik di otak kita. Kejadian di luar itu cuma input, tapi cara kita memproses input itulah yang beda-beda. Makanya jangan heran kalau ada orang yang bisa ketawa lepas padahal dirinya punya masalah. Atau ada yang malah menangis-nangis cuma gara-gara putus internet. Nah, tiap orang punya programnya sendiri-sendiri. Sekarang pertanyaan pentingnya, kenapa sih kita perlu ngobrolin ini? Kenapa penting buat kita sadar bahwa bahagiamu itu bukan bahagiaku? Pertama, ini tentang empati. Ketika kita paham bahwa orang lain bisa merasakan hal yang berbeda meskipun mengalami kejadian yang sama, kita bisa jadi lebih mudah berempati dan kita nggak gampang untuk ngejudge orang lain atau menyalahkan orang lain. Yang kedua, ini tentang self-comparison. Kalau kita tahu bahwa setiap orang punya cara sendiri-sendiri dalam memaknai hidup, kita nggak akan terlalu keras pada diri sendiri. Kita nggak perlu membandingkan diri dengan orang lain. Ketiga, ini tentang pertumbuhan diri. Ketika kita sadar bahwa persepsi kita itu membentuk realita kita jadi punya kekuatan untuk mengubah realita kita. Kalau kita merasa terus-menerus terjebak dalam kesedihan atau kemarahan, kita bisa belajar untuk mengubah cara kita menafsirkan kejadian. Ini bukan berarti denial atau pura-pura bahagia ya, tapi ini tentang mencari sudut pandang lain, mencari makna yang lebih positif, atau belajar dari setiap pengalaman. Sobat Ngopi, kita semua itu unik dengan perjalanan dan cara pandang yang berbeda-beda. Yang penting kita harus terus belajar untuk memahami diri, berempati pada orang lain, dan terus berproses menjadi versi terbaik kita. Ingat, hidup ini penuh warna
dan warna itu bisa berbeda di mata setiap orang. Saya Kang Mamu, tetap waras, tetap ngopi, dan tetap jadi manusia yang bisa bahagia di setiap kondisi. Sampai jumpa di video selanjutnya.